Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami bisa menjumpai Anda pada program Banyuwangi dalam Berita Pagi. Berita teraktual seputar Banyuwangi akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, inilah Banyuwangi dalam Berita Pagi selengkapnya. Baik pemirsa, guna memulihkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19, Pemkab Banyuwangi menyiapkan berbagai instrumen. Untuk mengatasi persoalan ini, sektor pariwisata menjadi salah satu instrumen pemulihan ekonomi di tahun 2021. Untuk memulihkan perekonomian setelah mengalami dampak pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur telah menyiapkan sejumlah strategi guna menyongsong pemulihan ekonomi di tahun 2021. Instrumen yang disiapkan untuk pemulihan ekonomi di tahun 2021 salah satunya adalah sektor pariwisata. Dipilihnya sektor pariwisata untuk pemulihan ekonomi di tahun 2021 ini lantaran pariwisata merupakan salah satu ikon dari Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, M. Yanuar Bramuda mengatakan, berwisata di tengah pandemi bukan hanya soal urusan bersenang-senang saja. Namun di era pandemi saat ini berwisata haruslah berorientasi pada kesehatan sehingga dapat memperbaiki kesehatan fisik dan mental. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan mengedepankan pariwisata berbasis kebersihan, kesehatan dan keamanan serta ramah lingkungan. Dengan mengedepankan wisata berbasis kesehatan ini, Bramuda berharap selain dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan, nantinya juga dapat memulihkan perekonomian di bumi Blambangan. Ya, tentu pertama festival ini tetap kita selenggarakan. Saat ini sedang kita godok bagaimana wisata berbasis promosi itu juga kita lakukan. Jadi beberapa sedang kita desain festival dengan virtual, dengan spot, tourism, tetapi dipadu dengan beberapa konsep wisata yang ada di Banyuwangi. Yang kedua, kita ingin mengembangkan wisata alam. Nah, nanti ke depan agrowisata Taman Suruh akan berubah nama, brandingnya akan berubah, tidak lagi agrowisata Taman Suruh. Di sana akan menjadi wisata desa. Nah, yang kita ingin dorong adalah wisata desa. Nanti orang mau lihat rumah osing, mau nginep di sana, mau lihat landscape dan desainnya sudah luar biasa. Insya Allah tahun 2021 nanti akan langsung dibiayai oleh Kementerian PUPR dengan anggaran miliaran yang langsung dilelang dari sana, didesain dari sana. Desainernya juga nggak main-main. Insya Allah AWT, New AWT nanti akan berubah menjadi wisata desa. Yang ketiga, kita mendorong juga tadi konsep wisata desa ya, bagaimana desa-desa yang alami, natural, makan di tengah sawah, di gubuk, ya terus menikmati landscape, sawah-sawah, ya membajak dan sebagainya, menjadi cara baru yang kita jual untuk memutar ekonomi pedesaan sekaligus juga menghadirkan wisatawan dengan suasana terbuka. Karena apa? Sekarang konsepnya orang nggak mau grup, nggak mau jumlahnya banyak, tapi dengan keluarga kecil, ya mereka makan eksklusif, ya private, karena dia tahu bahwa ke depan memang yang dibutuhkan adalah keamanan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke Kalibaru. Pengrajin dandang dan alat masak tradisional di Banyuwangi, Jawa Timur mengeluh terhadap turunnya tingkat permintaan pelanggan. Selain dampak dari pandemi COVID-19, hal ini juga disebabkan karena beralihnya cara memasak yang menggunakan alat tradisional menuju ke alat modern. Pengrajin dandang atau peralatan untuk memasak tradisional saat ini mulai lesu, lantaran di samping berkurangnya pelanggan di lingkup masyarakat yang dikarenakan dari berpindahnya penggunaan dandang ke alat masak elektronik seperti Magicom maupun Magijer. Hal ini membuat pengrajin dandang semakin terjepit, apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kondisi yang sangat memprihatinkan setelah beberapa waktu banyak wilayah dan daerah diberlakukannya PSBB. Sehingga pengrajin atau tukang pembuat dandang ini kesulitan untuk memasarkan barang buatan miliknya. Hal ini sangat mempengaruhi bagi perekonomian para pengrajin dandang. Namun demikian, beberapa pekan terakhir ini, para pengrajin dandang sedikit bernafas lega. Lantaran hasil kerajinan warga mulai menggeliat secara perlahan pasca perekonomian dunia lumpuh akibat pandemi COVID-19.
Satu di antaranya kerajinan pembuatan dandang ini misalnya, yang berada di Dusun Tegal Pakis, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur. Sejak 1 bulan terakhir ini, permintaan dandang mulai kembali ada di pasaran, walaupun jumlahnya tak sebanyak sebelum pandemi COVID-19 melanda. Dampak yang secara langsung menghimpit usaha milik Khairul Anam ini membuat ia terpaksa mengurangi karyawannya lantaran omset yang didapatkan tidak memenuhi target. Namun demikian, berangsurnya pembeli dari kerajinan dandang buatan miliknya sedikit demi sedikit dapat mengalami peningkatan. Meskipun tidak dapat kembali 100% omset penjualannya seperti sebelum adanya pandemi. Ia berharap dari adanya wabah bencana non-alam pandemi COVID-19 ini agar dapat berupaya untuk mempertahankan usaha miliknya. Selain itu, perekonomian dapat kembali secara normal dengan harapan wabah tersebut dapat segera teratasi. Kalau mulai dari awal pandemi, itu sekitar 1 bulan, 2 bulan pandemi itu langsung turun sekitar 80% penurunan penjualan dari produksi. Jadi sebelum pandemi itu kita udah produksi banyak, ternyata setelah pandemi diadakan PSBB, penjualan tuh menurun sampai sekitar 80%. Jadi barang-barang tuh banyak yang nganggur. Maksudnya seharusnya terjual selama 1 bulan sekian barang, jadi sampai 3 bulan baru terjual. Terus setelah PSBB itu agak diringankan, diterapkan protokol kesehatan, jadi kan masyarakat tuh sering bergerak agak bebas sedikit, itu agak naik sedikit, sekitar naik 60% gitu. Dan sampai sekarang ya masih tetap gitu. Kalau pengrajin sebelum pandemi itu ada 3. Nah, setelah pandemi itu jadi 2. Soalnya salah satu dari pengrajin itu sendiri barangnya gak jalan. Jadi ya di stop 1, tinggal 2. Kalau buat pekerja-pekerja yang produksi di rumahnya sendiri itu biasanya di sini ambil bahan, beli bahan, nanti itu sudah janjian mau buat yang kayak gimana, nanti harganya berapa, biaya produksinya berapa, nanti setelah barangnya sudah jadi sama pengrajinnya tuh disetorkan ke sini. Ya semoga aja pandemi ini cepat selesai ya, untuk masyarakat Indonesia mematuhi protokol kesehatan, peraturan yang dari pemerintah dipatuhi supaya ya cepat selesainya pandemi ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita selanjutnya mengenai penjualan produksi songkok home industri Banyuwangi, Jawa Timur yang mengalami penurunan dalam omset penjualannya. Tidak hanya itu, bahan dasar pembuatan songkok jenis songkok haji ini juga sulit didapatkan. Meski begitu, di tengah pandemi COVID-19 ini, para pengrajin songkok di Banyuwangi masih tetap semangat dan berharap lebih baik ke depannya. Pemirsa, penjualan produksi songkok home industri di Banyuwangi, Jawa Timur mengalami penurunan dalam omset penjualannya. Tidak hanya itu, bahan dasar pembuatan songkok jenis songkok haji ini juga sulit didapatkan. Namun demikian, masyarakat pengrajin songkok di wilayah ini terus berharap baik dan bersemangat melakukan pekerjaannya guna mempertahankan kebutuhan hidup ekonomi keluarganya. Sejumlah pengrajin songkok home industri di Dusun Panjen, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, mengalami penurunan omset penjualannya secara drastis. Masyarakat pengrajin songkok di Jambewangi Sempu ini menduga hal ini terjadi lantaran secara umum disebabkan kondisi pandemi COVID-19. Karena diberlakukan pembatasan dalam setiap aktivitas, termasuk dalam aktivitas usaha yang digeluti para pengrajin di Jambewangi ini yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Diakui oleh sejumlah pengrajin setempat, tidak hanya penurunan omset penjualan, namun bahan dasar untuk membuat songkok pun sulit didapatkan.
Seperti yang dialami oleh Siti Maisaroh, salah satu pengrajin warga setempat. Selama masa pandemi ini, usahanya tidak stabil. Hampir 50% lebih omset penjualannya menurun. Pasar-pasar tempat ia mengirim barang kerajinannya juga tidak mau menerima barangnya dan membatasi permintaan. Dalam usaha yang digeluti bertahun-tahun ini, Maisaroh biasanya mengirim songkok di wilayah Jawa Timur, seperti di Surabaya dan sekitarnya. Bahkan, songkok hasil kerajinannya dikirim ke Malaysia. Ia juga menguraikan riwayat kesuksesan usahanya sebelum pandemi. Omset penjualan songkok hasil kerajinannya biasanya ramai pada saat musim haji dan umroh. Namun kali ini, atau di masa pandemi ini, usahanya tersebut menurun drastis. Maisaroh juga menambahkan, kondisi usahanya semakin terpuruk saat bahan dasar membuat songkok di sejumlah daerah yang biasa ia pesan, seperti di Surabaya dan Bandung, juga sulit didapatkan. Hal ini membuat Maisaroh dan pengrajin songkok yang dikerjakan dan dikelola secara keluarga ini semakin tidak menentu dan terancam gulung tikar. Diakui oleh Maisaroh, andai pun ada bahannya, namun harganya juga mahal berlipat ganda, tidak seperti biasanya. Mulai dari tahun 2003 sampai sekarang ini. Oke. Apakah tiap hari produksinya? Iya, tiap hari. Dikerjakan oleh siapa saja, Bu? Ya keluarga, juga orang tetangga-tetangga, ibu-ibu itu yang bisa jahit, masyarakat sekitar. Yang bisa jahit, bisa setrika itu. Oke. Kalau menjualnya ini di Surabaya, Pasuruan, Bangil. Selain itu? Malaysia sama Kalau Surabaya nanti diekspor ke Malaysia. Oh gitu. Ibunya kirim ke Surabaya gitu ya. Oh, oke. Kisaran berapa sampai berapa harganya, Bu? Ya, satu kodinya ini ada yang 160, ada yang 200, ada yang 220. Iya. Bedanya dari mana, Bu? Kok Dari bisa? bahannya. Oh, dari bahan ya. Iya. Ada yang bahan biasa, ada yang Ya. lebih berkualitas gitu. Ya. Belum pandemi dalam satu bulannya sampai kirim berapa, Bu? Mungkin 100 kodi bisa lah ya. 100 kodi ya? Ya. Sebelum pandemi ya? Iya, sebelum Kalau masa pandemi sekarang? Sekarang satu bulan kadang setornya 20 kodi, paling banyak itu 50 kodi itu sudah pas, alhamdulillah itu. Iya. Kadang satu bulan itu nggak setor sama sekali. Gratis sekali ya penurunannya ya. Kayaknya ini juga bahan bakunya ini juga begitu. Terus naik. Sulit carinya. Karena sulit didapatkan ya. Ya harganya juga naik terus. Oke. Dan harapan Ibu untuk kedepannya gimana, Bu? Ya lebih mudah lah untuk bahan bakunya ya enak. Setornya ini kalau di perkotaan, mungkin kalau umrohnya juga sudah buka kan kita bisa setor lagi. Setornya juga lancar gitu. Harapan Ya, Ibu kepada pemerintah mungkin apa? Harapannya ya lebih diperhatikan lah ini produksi kecil-kecilan yang seperti ini. Mungkin dari modalnya, dari bahan-bahannya, dari bahan bakunya lebih dipermudah. Untuk mempertahankan hidup ekonomi keluarganya, kini Maisaroh bersama sejumlah pengrajin di wilayahnya hanya bisa bertahan dan berharap kepada pemerintah agar peduli dengan usaha kecil bersama pengrajin lain di wilayahnya. Beberapa pekerjaan yang saat ini bisa dilakukan sementara ini yakni membuat masker, itu pun hanya sebagai pekerjaan sampingan saja. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi ini. Saya Bima Dirga. Dan saya Fasa beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, jaga kesehatan dan sampai jumpa.